Ini anak orang masalahnya, Bu. Saya takut kalau nanti dia kenapa-napa, nauzubillah min dzalik, dia sampai mati. Adik saya dicari, adik saya masuk penjara. Kasihan dong adik saya. Saya berpikir sebagai kakak saya nolongin. Kenalan saya sama ibu, sama bapak. Gak ada istilah tadi jual beli anak, gak ada. Mohon maaf di sini nih. Saya harus menekankan ini nama baik saya yang dijelekin. Saya mungkin bisa ngelaporin balik. Saya pun nggak tahu kalau dia hamil. Saya nggak tahu. Berarti tahu pacarannya? Tapi tahu karena ini bukan anak yang pertama, ini anak yang kedua. Ya Allah, Rasulullah berani mati sekarang digugurin, keguguran karena apa? Ya udah terserah. Karena Udah terserah di dulu di. Oke, lanjut. Ini Bu, saya sih malah berharapnya itu dia datang ke sini sama keluarganya. Saya berharapnya Bu, benar. Ketika saya tahu dia hamil nih, adik saya 3 bulan, dia tiba-tiba bilang udah 5 bulan. Saya tetap tanya ke adik saya bilang ini anak atau bukan, ngerasa ngelakuin tanggung jawab. Saya bilang iya. Saya bilang ke dia, ayo ke rumah lu, gua berani pasang badan buat keluarga lu, meskipun lu katanya cewek satu-satunya, gua pasang badan kalau emang lu mau nikah. Salah saya gimana? Dia bilang apa? Keluarga saya pun hamil, nggak ada yang tahu, ibu pun nggak tahu kalau dia hamil. Saya bilang terus maunya gimana? Dia tetap kerja. Ya udah ayo. Dia punya KTP sama semua identitas saya itu Bogor. Ya kan? Saya bilang datang ke sini dulu. Saya mau urusin berkas dia biar bisa lahiran di rumah sakit pakai BPJS. Karena kondisinya ini semua lagi kritis. Kakak saya sampai lagi kritis ekonominya karena ngurusin cowoknya dia yang gak ada kelar-kelarnya akan masalah. Berkali-kali saya bilang begitu, ayo kesini, saya bilang. Ketika hamilnya udah besar, dia datang ke sini. Saya malam-malam cari kontrakan buat dia. Saya kontrakin gak jauh dari rumah saya. Saya kontrakin, saya iniin. Dia datang ke rumah saya. Aduh, maaf ya, saya nyesek banget rasanya. Terus seketika itu dia bilang kan, saya berkali-kali saya bilang, kita ini lagi nggak ada duit semua, nggak ada salahnya kita ke Bogor. Ayo, gue lebih baik pasang badan ke Bogor, mempertanggungjawabkan anak itu Bu. Benar nggak saya ngomong? Betul. Tapi keluarga nggak ada yang tahu kalau hamil. Nanti datang bagaimana? Nanti digebukin begini. Nggak usah aja. Ayo, gue pasang badan demi anak itu. Pertama saya menawarkan, kata saya gini. Ada teman udah lama nggak punya anak, bapaknya berpangkat, mamanya berpangkat, bapaknya berpangkat. Saya bilang kalau mau sok diurusin ke situ karena kita udah nggak ada biaya. Terus salah kita di mana? Kita pengen anak itu punya masa depan daripada dibuang Bu. Mending urus orang dong, punya masa depan. Dia bilang katanya punya kakaknya. Dia katanya punya mama tiri, mama angkat yang mau ngurusin itu si cabang bayi di Malang. Iya di. Terus dia bilang gini, katanya, iya nanti kalau udah gede diurusin di sono bisa ambil. Apa bedanya si bayi kecil sama si bayi besar tetap dibawa ke rumah? Saya bilang gitu, tetap ketemu kan? Saya bilang, ayo udah ke Bogor aja. Berkali-kali keluarga saya nyuruh dia buat ke Bogor. Bahkan sampai tante saya bilang, kok kamu hamil besar? Keluarga sampai nggak tahu. Hebat nggak? Coba, kita sebagai cewek, saya pernah muda Bu.
Ketika kita kecelakaan hamil duluan, pasti kita panik, mempertahankan. Ini enggak, yaudah kalau lo nggak mau tanggung jawab, nggak apa-apa, gue bisa gedein anaknya sendiri. Dia ngomongnya gitu. Tapi karena kita di pihak cowok, kita bertanggung jawab lu semuanya, sampai keluarga saya pun bertanggung jawab. Ayo ke Bogor, kita itu sampai dia mau nikah saya nggak mau, katanya maunya nikah saya di Bogor, nikah siri di Bogor. Kata ini. Ya, saya bilang ayo datang, kita semua ayo datang. Keluarga saya mengiyakan ayo datang ke sana. Demi dia nih anak dia punya status. Dia bilang apa? Tapi keluarga aku nggak tahu kalau aku hamil. Tapi kondisi hamil itu udah sebesar itu. Oke. Udah. Belum, tunggu sampai selesai. Sabar. Sampai. Terus semuanya gimana? Enggak, sebentar. Terus tadi berarti temennya akhirnya dihubungin, ketemu sama Pak ini. Pak belum. Saya nggak bersangkut paut sama ibu gitu kan. Akhirnya Kak Ariin yang mau ngasuh. Akhirnya ketemu. Itu udah berkali-kali kakak saya ngomong. Pertama makan di tempat bebek di depan masjid. Dia ditanya, gimana gini-gini. Ini kita udah nggak ada biaya. Ini iya, dia bilang. Dia mengiyakan. Aku nggak banyak omong di situ, Kak. Tapi lu bilang iya. Ya karena keadaannya begini. Ya karena lu juga nggak mau pulang. Kan kita udah Aku udah berusaha pulang. Aku udah berusaha mau pulang, tapi kakaknya ngelarang. Udah. Masa? Demi Allah Rasulullah, kakak melarang aku kan di mobil. Kata kakak katanya gini. Sebentar. Kata kakak gini kan, aku mau pikir-pikir dulu Kak. Siapa tahu ada jalan terus Kak. Dia bilang gini, aduh Kak, udah gak enak sama ibunya yang mau punya bayi, soalnya baik. Kamu juga nanti pasti bakal dianggap anak, dianggap ini Kak. Gak enak kalau sampai kamu pergi ke Jawa. Kakak ngelarang aku buat pergi ke Jawa. Pada hari itu pas besoknya aku mau pergi ke Jawa. Kakak ngelarang aku buat pergi ke Jawa kan. Padahal mama udah nelponin terus. Betul. Karena kakak sendiri yang suruh aku kesini kan. Ada paksaan juga kan, gak ngaku aja sama aku Kak. Ini, tapi sih nggak apa-apa. Karena kakak bilang apa? Kemarin pas di mobil, aku masih inget Kak. Pas aku bilang aku pikir-pikir dulu, terus kakaknya bilang tuh saya nggak enak kalau sampai nggak jadi. Nggak enak kalau sampai nggak jadi, saya soalnya udah menyangkut ini itu gitu kan. Udah. Udah selesai. Biar sekarang kita Pas aku Ibu mau sudah pergi ke Bogor pun kata pulang ke Bogor, kata aku iya, terus Kak malah negur Kak sendiri kan. Kak bilang sama aku, Iya kan mau pulang ke Bogor. iya aku bilang ke Bogor, tapi Kak larang, udah nggak usah pulang ke Bogor. Pas Tapi kan malam lu itu nggak mau pulang ke Bogor. Iya, aku Lu mau maunya ke pulang, rumah. pas WA. Enggak, lu maunya ke rumah Ono, mak angkat lu. Lah, Nah, emang terus kan kenapa? diteleponin katanya tuh nggak aktif-aktif Bu, nggak diangkat-angkat. Dia sempat bingung sendiri, akhirnya dia mengiyakan. Datang ke itu sini. ininya itu udah aktif. Aku pas bilang itu pas di Enggak, mobil, dia nggak. tahu apa-apa, aku yang di mobil sama Kak berdua. Oke. Ya. Aku berdua sama dari Kak. menyampaikan seperti itu Bu, dengan Mbak menyampaikan seperti itu ya pasti. Sudah 2 kali sebelum saya bawa ke sini, 3 kali saya pertanyakan karena kondisi dia yang sudah menurut saya kritis, artinya sudah harus lahiran nih. Mungkin kalau dia ke Jawa nggak tahu walau alam ya. Saya nggak tahu udah apakah nyampe atau enggak. Iya, nggak nyampe. Karena ini baru sehari atau 2 hari langsung dibawa ke rumah sakit. Iya, nggak nyampe Bu. Walau alam ya, saya bilang walau alam artinya Emang saya nggak nggak tahu nyampe. gitu. Oke, Cerita terus lain. proses dari rumah terus dibawa ke sini sama Mas, Iya, ya dibawa ke betul, sini. dibawa ke sini. Berarti pihak Bapak sudah diinformasikan bahwa emang ada yang dititipkan di sini Iya, gitu Pak. Saya yang nerima. Oh, Ibu yang nerima. Terus Tadi itu Bu yang cerita dulu, Ibu Oke. cerita. Gimana kalau versinya Ibu gimana? Kita datang Kemis malam Jumat ya Mas. Malam ya, Bu, saya kesini. Karena saya kebetulan anak saya yang nomor 2 belum punya keturunan. Biasanya saya tawarin nggak mau. Karena ini ada bapak, ada ibunya.
kan ada bapak ada ibunya ya Mas. Hitungannya anak itu. Iya. Saya bohong juga. Ini udah kawin di luar nikah, kawin di bawah tangan. Jadilah anak itu pada setuju. Dia mau ambil anak, yang anak ada orang tuanya, ada bebek bibitnya. Setelah itu di sini ternyata malam dia sakit perut. Malam anak saya yang kecil tadi yang pakai brio biru itu bawa ke dokter sini, USG, bla 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 bla, kondisinya udah parah. Anak kalau nggak dilahirkan hari ini juga meninggal karena udah kering hari Kata Sabtu. bidannya itu masih bisa sampai tanggal 8 gitu. Lah kenapa jadi pada gugup? Gampang ngomong. Kamu nggak Aku udah ngomong sama tapi tapi memang udah kering Bu, terus terang. Iya Bu, emang Udah kering. Di sini udah di WC-nya kering. itu airnya udah nggak Udah ada. nggak ada. 5,5. Terus kata ini masih bisa minum air putih yang banyak, katanya kata bidannya. Tapi kondisi itu. dianya lemes, kagak doyan makan. Di sini ya nggak doyan makan, lemes. Jadi mau nggak mau harus ke rumah sakit. Nyari di rumah sakit tadinya mahal. Kan bla 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 15 juta. Akhirnya ke bidan juga nyarankan harus operasi hari ini. Ke teman Mbak. Iya kan, ke bidan. Bidannya itu enggak Ya, bilang nyuruh operasi. bukan yang nganterin, bidan yang dampingin. Iya, bidannya 2. Bidan yang dampingnya 2 itu Ya. yang bilang itu Ntar nanya tanggal bidan lagi sono. Ntar nanya dia mau bidannya, Ya. saya juga nggak tahu ya Bu ya. Ya. Udah, ini Nah, kasih saking daging. bingungnya, duit harus ada 15 juta. Masuklah di rumah sakit. Langsung sesar hari itu juga. Karena memang kalau nggak diselamatkan katanya bayi meninggal. Saya juga nggak tahu Bu. Ya. Saya nggak berani yang datang anak-anak, didampingi bidan 2, didampingi anakku, didampingi bontotku yang kerja di kesehatan, yang tadi. Lah saya itu kan nggak nyari anak terus terang ya. Ya. Saya dikasih suruh biayain karena dia nggak punya duit. Ya. Satu. Salah nama. Entar dulu nggak Ya. punya duit. Kedua dia nggak berani pulang, takut digebukin abang-abangnya Abangnya karena ada udah cewek dilarang ke satu-satunya. Jakarta. Lah terus dari situ saya kasihan kan. Udahlah saya ambil. Saya bilang kamu udah ikhlas diambil. Udah. Besok kalau kawinan juga kamu yang hadir wali. Enggak Bu, nggak usah. Kalau Itu ibu nanya di rumah sakit. ya, Siapa yang bilang nggak usah? lah kamu sadar nggak sadar Demi sih Allah nggak ngomong. pernah aku bilang nggak usah. Ya Bukan Allah. begitu. Kalau entar kawin, kan ada pacarmu juga. Nanti kamu yang jadi wali. Nggak usah. Kalau masih ingat kalau saya pijetin palanya Bu. Ini kenapa nggak boleh ini semuanya pas di rumah bidan itu, kenapa Mbak nyuruh aku tanda tangan surat maksa-maksa? Sekarang gini, kenapa kamu nggak punya duit lari ke sini, suruh biayain di sini? Aku mau pulang. Saya Ibu mohon maaf ya, Bu, mohon maaf banget. Sampai terjadi seperti aku ini. bilang, kamu diambil anakmu sama orang yang pas. Bapaknya S2, ibunya S1, bakal sarjana, hidupnya enak. Yakin aku Bu, sekarang aja itu anakmu tengkur main ceret ke rumah sakit diketawain tetangga. Sampai nggak kerja. Ternyata cuma mau tengkurap, mau gini-gini. Saking paniknya, saking sayangnya Bu. Yeah. Di rumah itu jadi berat Bu sekarang hidupnya. Pempes, Ya. susunya Susunya. itu soya. Kan yang bagus ya soya ya, biar kedelai mahal. Mbaknya, mertuanya, sekarang pun ada mertuanya. Jadi mertuanya itu jagain. Udah pertama itu pas dari sini kan 3 minggu, 4 minggu terus lapanan, akikah, undang 2 PT, gede-gedean Bu. Nah udah itu ibunya datang 3 minggu, ibunya pulang dengar cucunya sakit. Ternyata cuman mau tengkurap kan main ceret ya anak kecil. Balik lagi nih mertua udah mau 2 minggu di sini lagi. Mbaknya juga bukan orang lain Bu, tetangga. Mbaknya itu tetangga itu kakaknya, suaminya kerjanya sama anak saya.
Jadi aman. Oke. Lagi kita juga nggak adopsi, nggak apa dikasih. Ini maksudnya Saya juga nggak beli, Bu. Iya. Biaya rumah sakit ditanggung kita. Pulang saya kasih uang kontrakan sama makan. Ke mbak Ke ini. mbaknya. Tapi aku nggak minta, Bu. Ya kan aku bilang dikasih, bukan minta. Beda. Iya. gini Bu, maaf ya. Dulu ini Gimana anak kalau misalkan dia baik. bingung nih, keluarganya dia aja, yuk saya siap Iya, ketemu sama Bapak, keluarganya. Ibu, Tunggu, keluarganya deh. sebentar gini ya Pak. Ini, Saya, bentar. oke Bapak silahkan. Siapa sering ngobrol sama kamu ya? Siapa? Sering ngobrol sama kamu kan, saya kan di sini ngobrol kan. Nah, kamu pernah cerita bahwa kamu kesini keberatan? Enggak kan? Enggak dipaksa kan? Enggak cerita gitu kan? Kamu tinggal di sini, kamu Enggak di keberatan kan? Senang nggak? aja toh, enjoy aja toh. Iya di sini katanya. Ya toh? Ya karena nggak bisa ngapa-ngapain, udah aku bingung. Lah iya, Iya, tapi cuma cerita ke saya kan toh. tak kasih makan tidur gratis. Enggak ada ngomong pasal enggak toh. Enggak ngomong. Nah, berarti saya nggak salah tuh berarti tuh. Berarti ya. Saya tahu. Nah, terus waktu di klinik itu kan operasi besok, kamu nggak pernah ngadu ke saya lagi kan? Kan itu biasa, antaran ke saudara, ini dan sebagainya kan. Gitu, nengok boleh aja, mau orang tuh nggak boleh nengok kan gitu toh. Ya, kamu kan nggak ngomong. Mbak kesini Harus operasi besok. Ya Pak, saya nggak ada Tapi besok nggak lagi, boleh nggak sama kan? mbaknya, nggak boleh gendong, nggak boleh apapun sama mbak. Mau pulang udah dikasih gendong, dikasih cium-cium. Cuma sekali doang itu gendong diliatin itu. Ya juga nanti kan nggak bisa boleh. aja tinggal ngomong ke saya kan nggak tahu berdua itu nggak tahu Iya, kita juga masalahnya. nggak tahu. Kan udah bilang dia pun udah pernah ini kita nanti bisa musyawarah. Kamu nggak bisa lihat, ya bisa lah. Masuk nggak bisa lihat mau anaknya. Kan gitu kan udah bilang di WA saya kan ada kan katanya iya Pak nggak apa-apa. Oh tahu begini jadinya, kan bingung saya jadinya kaget. Ada dia aja Bu, Ya kan? yang gantiin pampers juga anakku. Enggak ngomong lo besok operasi nggak Pak iya Pak Makanya nggak bisa dia operasi nggak ngadu ke saya padahal kan ngadu kan saya ngelarang lagi itu udah dulu nggak apa-apa kan nah itu Kan di sini nggak juga berat 3 hari. setuju seneng Pak ini nggak apa-apa Katanya siapa yang masih seneng, ngomong ke diadopsi saudara nggak ini enak. kok jadi Siapa? bukan saudara lagi Kata nih. Enggak, Iya, aku ngomong sama aku seneng Bu. Nggak pernah Anakku ngomong. diambil. Aku banyak Ya dia. tapi ngomong kalau ditanya. Sekarang aja pintar ngomong enggak gimana saya dulu. sekarang maunya gimana kan itu kan sedikit miss. Nah, Oke. pakai pampers aja yang lain habis sesar bisa turun. Dia mah nggak bisa Bu. Karena lemes, karena kurang gizi berhari-hari. Bayi dari hamil sampai lahir belum pernah diperiksain juga. Iya, memang belum waktu beda. Tuh. Nah di pampers sama anakku digantiin sama di situ Enggak, aku mungkin dia sendiri. sekali di situ dia terenyuh kali biarin anakku diambil Mbak Nah boleh Mbak baik. Ibu dengar itu. Lah ngomong sama Enggak, saya. Ibu, ya Allah demi Allah Rasulullah nggak ada ngomong. Nggak bisa lah. Gini Bu, nih ya. Mungkin dia Beda. sadar nggak sadar Oke, sembari iya. merem. Sebelum apa-apa. dibawa ke sini pun, kita cari jalan keluar Bu. Ya. Kita di sini nggak ada yang namanya jebelitnya ya. Ah, Saksinya teman saya di rumah sakit itu saya nanya berapa lahiran kalau normal, kalau pakai umum. Ini saya nanya ke puskesmas karena tadinya itu kita nggak ada nih dikasih ke orang Bu. Kita Iya, pengen aku pertahanin mau lurus, tadinya kita begini mau begitu, lurus. kan? Lu diem dulu, gua dengar suara lu sakit kepala gua. Udah lahiran aku sama ngomong kalau udah lahiran siap nggak siap aku Ya enak di dia nggak enak di saya. Biayain sekarung anaknya terus begitu. Awalnya nggak begitu dia. demi Allah. Iya kan Kak, kalau udah Iya, kalau udah lahiran, lahir, ada yang biayai gratis, pulang bawa mobil. pulang. Karena mau pakai BPJS niatnya itu, tapi Ternyata? akhirnya nggak bisa. Iya emang aku salah Bu, salah. Ya tapi udah nggak usah diperpanjang. emang dari awal kan aku emang nggak mau ngasih ke bayinya. Nggak kan aku kasihkan ke bayinya. Kak aku udah ngomong Katanya sama takut dikasih kakak. ya yang baik karena namanya asli nyangkut nggak nyambung sama Punya BPJS-nya itu kis, Sama BPJS itu salah sama KTP. BPJS sama KTP berbeda. Kenapa kamu Saya- dulu tenang-tenang dengan baiknya tinggal di Memberikan, sini, dibiayai ibu, dilahirin anak ibu, nggak ada beban kok sekarang begini. Lah Ya kan aku mau gimana Bu, nggak bisa. Ya nggak aku boleh mau begitu, kalau nggak boleh mah dari awal.
Oke, Ibu, baik gini. Berarti saya ini ya. Orang kita dikasih. Iya, jadi gini Pak, Bu. Kita nanganin kasus seperti ini sebenarnya udah banyak. Ribuan kasus sudah kami lah ini ya. Apalagi anak-anak yang lahir di luar nikah ini yang di bawah umur juga ya banyak gitu. Nah, tapi di sini posisi saya ini adalah posisi di mana sebagai perlindungan anak, Pak. Ya, jadi memang ada yang salah di sana. Ya, memang kemarin dikasih tahu memang ada surat pernyataan dari Mbak A pada Ibu di situ ya. Nah, tetapi itu pun cacat secara hukum. Kenapa? Karena pada saat tanda tangan itu tidak ada lembaga atau yang berbadan hukum yang menyaksikan pada saat penyerahan bayi tersebut, Pak. Nah, terus kemudian pada saat kalau di Undang-Undang Perlindungan Anak, bayi yang pada saat lahir sampai usia 8 tahun itu memang masih dengan ibunya. Gitu ya. Ini yang saya mau kita secara hukum ya, Pak, dari sisi hukumnya saya lihat gitu. Nah, terus kemudian pada saat dia melapor lapor ke kami adalah di sini adalah kepentingan kami adalah agar anak tersebut mendapatkan haknya untuk ibu kandungnya. Bapak, Ibu, Mbak Mas di sini nggak ada yang salah karena sudah membantu dia. Yang salah itu adalah perbuatan mereka. Nah, itu Pak, perbuatan mereka yang salah pada saat itu. Nah, terus tadi Ibu tanya, kenapa kamu kemarin nggak mikir? Karena biasanya kalau orang kondisi seperti ini, Bu, kondisi dia hamil, terus kemudian dia bingung siapa yang bertanggung jawab, kemudian dia bingung dengan keluarganya. Biasanya itu pada saat diajakin ngomong apa dia dalam keadaan bingung. Jadi sadar nggak? Gitu. Nah, jadi seperti itu karena ada tekanan-tekanan yang pada saat itu dia rasakan, itu dia nggak bisa omongin sama orang lain. Kalau itu benar, Ibu. Ya, gitu ya, Bu. Jadi kalau dia lengah. Ya, jadi saya makanya kemarin malam itu saya menjelaskan sama Masnya gitu. Jadi di sini adalah kepentingan kami adalah anak tersebut karena si ibu ini mau mengasuh anaknya. Nah, terus saya nggak ngerti ini dia ada hubungan apa maksudnya ada pembicaraan apa dengan pacarnya. Jadi kemarin waktu ditanya katanya mereka akan menikah gitu ya, atau dia jadi terus menikah, hidupnya begitu lagi. Ya gitu. Jadi kalau kami di sini, Bu, itu kalau untuk mereka menikah itu bukan ranah kami di Komnas Perlindungan Anak. Karena ranah kami adalah ranahnya anak-anak, Pak. Gitu ya. Jadi di sini adalah kami ingin melindungi anak tersebut ya. Ketika memangnya nanti harus ada pembicaraan kalau proses adopsi itu harus prosesnya dengan baik dan benar, Pak. Jadi nanti kalau misalnya mau bertemu dengan keluarganya Mbak nih, misalnya dia setuju ya Pak. Nah, jadi nanti dari pihak keluarganya pun harus tahu, ya, pihak dari keluarga suami pacarnya juga harus tahu. Terus kemudian nih si Mbak yang akan mengadopsi di tengah-tengah juga harus tahu prosesnya seperti apa. Jadi nanti pada saat memang mau menyerahkan bayi tersebut, jadi harus ada prosedur yang benar, Pak. Ya, jadi kalau sekarang ada akte kelahiran yang keluar itu tidak sah dari secara hukum. Ya, kenapa? Karena nanti pada saat keputusan pengadilan, pada saat orang, misalnya dia mau menyerahkan kepada pihak kedua, ada surat pernyataan yang menyatakan bahwa itu memang diserahkan oleh pihak ibu kandung kepada pihak kedua. Nah, itu disaksikan oleh yang berbadan hukum, apakah notaris, apakah kantor pengacara, atau siapapun. Setelah itu dibawa, nah itulah yang nanti dibawa ke pengadilan. Ketok palu dulu, Pak. Ada persidangan dulu di sana kalau adopsi yang benar. Itu waktunya 3 sampai 6 bulan sampai 8 bulan. Panjang prosesnya. Berarti masih ada. Apanya, Bu? Masih ada waktu. Ya, itu nanti makanya saya bilang itu yang kemarin itu nggak bisa, Bu, ya. Nah, kemarin juga dikasih, jadi kita nggak. Iya, nah maksud saya kalau memangnya mau adopsi, Bu, ya. Jadi kenapa? Karena kalau sekarang ini tuntutannya adalah penculikan anak. Iya. Nah, iya kan jadi. Nah, iya itu tadi, Bu. Kalau nginep di sini tetangga Bu, banyak. saya bicara tentang Undang-Undang Perlindungan Anak ya. Saya bicara dari sisi hukumnya ya. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa berbadan hukum di sana yang mengetahui hal tersebut, Pak. Nah, gitu ya, Pak. Sekarang nah, jadi juga saya bisa nuntut dia, Bu. Biaya rumah sakit berapa? Di sini makan tidur berapa? Iya. Jadi gantian.
Iya, iya. Jadi kalau saya tadi kan saya bilang Bu, itu nanti kita bicarakan masalah biaya-biaya. Tapi ini saya bicara tentang prosedur Bu, prosedur untuk mengambil hak asuh anak terhadap orang lain. Saya bicara prosedur ya Pak. Nanti pada saat sudah di pengadilan, sudah ditetapkan, nanti dari pihak pengadilan akan memberikan itu Pak kepada pihak ibu, kepada pihak yang mengadopsi. Nanti akan ada dari dinas sosial yang datang, misalnya ke rumahnya, datang ke rumahnya. Ya, disurvei dulu, diobservasi dulu, dilihat di asesmen dulu Pak. Ketika sudah ditentukan kelayakanlah, barulah bayi itu bisa dibawa. Jadi itu aman Pak. Gitu. Jadi bapak, ibu, mbak ini semuanya tidak bisa dituntut. Kalau sekarang dia tidak menuntut, saya bisa menuntut. Kami di Komnas Perlindungan Anak bisa menuntut. Kenapa? Karena ada salah prosedur di sana. Nah gitu. Tapi kami tidak mau melakukan hal itu. Gitu. Kenapa? Karena bapak ibu sudah baik menerima mbak sini, membiayai proses persalinannya mbak. Sekarang sudah memberikan pengasuhan, perhatian, terus kemudian susu segala macam, kasih sayang terhadap bayi tersebut itu sudah dilakukan. Nah, memang kemarin saya sampaikan sama kita harus ngomong sama orang tuanya. Apapun yang keluarga kamu lakukan terhadap kamu harus terima. Karena itu adalah bagian dari kesalahan yang harus diakui. Jadi nggak boleh gitu. Kenapa? Karena hari ini sudah ada korban-korban asal dari perbuatannya mereka. Ini adalah korban gitu ya. Jadi keluarga ini harus kebingungan ketika kamu hamil, keluarga bapak ibu. Jadi ketika hamil di sini dititipkan gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi prosesnya nanti saya bilang kalau memangnya mau nanti kita bicara dengan pihak keluarganya juga Pak. Gitu ya. Karena supaya nggak berkelanjutan. Gimana? Kita emang harus ketemu sama keluarganya. Ya. Kita nggak pernah tahu. Mungkin keluarganya tidak sanggup gitu kan. Mungkin nanti akan ada solusi lain gitu. Karena di rumah dia juga sengsara katanya. Saya pernah ngomong sengsara. Enggak apa-apa Bu. Iya, enggak Bu, enggak kalau. Iya, enggak apa-apa. Iya, gitu. Susah enggak susah itu lepas dari kami ya, gitu. Mungkin juga kan kemungkinan permasalahan dia ngadu ke Mbak, ke Ibu ya. Keluarganya juga kan nggak tahu. Karena kan dia hamil pun keluarganya nggak tahu. Betul. Kita sebagai korban nggak menyalahkan keluarganya Bu. Kita enggak. Cuman saya jujur di sini ngerasa kecewa banget sama dia. Benar. Ketipu. Karena saya nggak pagi, nggak siang, nggak sore, saya ada buat dia. Dia butuh saya ada buat dia. Cuman saya nggak pernah kepikiran sampai sejauh ini gitu ya kan ya. Ibarat kata kita di sini menolong biar anak si bayi ini punya masa depan. Kan kakak saya juga udah ngomong dari awalnya. Kalau begini ya kan ya. Kalau anak ini biar punya masa depan. Ini kenapa jadi begini gitu Bu? Kenapa begini? Mungkin sekarang naluri ibunya baru keluar Bu, baru ada. Ya nggak ngerti ya gitu. Tapi yang pasti dia datang ke kita untuk tadi Bu, dia ingin mengasuh bayinya lagi, dia ingin mengasuh anaknya. Nah gitu. Jadi kepentingan saya sampai di situ. Jadi nanti tinggal siapin aja. Iya betul tadi yang bilang. Yang dikeluarkan. Iya betul. Kurang banyak. Tapi aku nggak minta sesar juga. Lama anaknya mati anakmu. Sekarang kita bilang dua-duanya. Teman anak. Ibunya sabar. Boleh. Jadi aku emosi. Jadi kan semuanya. Tapi kalau udah alat lu yang masuk ngapain ngeluarin puluhan juta lebih? Nah, jadi nanti keputusannya adalah kami nanti akan ketemu dengan keluarganya di sana. Dan yang saya bilang, jadi Mas juga harus bertanggung jawab. Ya, jadi kalau misalnya tadi dibilangin putus, jangan begitu. Caranya gimana? Gentle gitu loh, mengakui dan bertemu dengan keluarganya bahwa saya sudah melakukan perbuatan ini, dari perbuatan ini saya sudah melahirkan seorang anak. It's a little bit crazy. You're suddenly blurry now. I wonder if anything was real.
history's hazy.